Ingin wajah kamu terlihat lebih cantik atau lebih ganteng? Ingin terlihat lebih menarik dan memikat lawan jenis? Ingin pancaran wajah terlihat lebih cerah dan lebih segar? Ingin bisnis lancar dan menguntungkan? Ingin membuat pasangan tercinta selalu melekat? Ingin memiliki pasangan yang langgeng dan harmonis? Ingin itu semua dengan cepat dan tanpa ribet? Kamu butuh mustika yang sangat indah ini. Dengan kamu memiliki mustika ini, niscaya segala permasalahan yang baru disebutkan akan teratasi, dijamin. Begitu kira-kira bunyi khasiat dari susuk mustika yang sangat manjur ini. Mustika ini dipercaya memiliki khasiat ajaib yang mampu mengatasi segala permasalahan hidup, menjadikan mustika ini cukup populer di dunia perdukunan. Saking populernya, mustika ini diperjualbelikan di mana saja dengan berbagai macam cara, mulai dari mulut ke mulut hingga ke pasar di bawah lutut. Bahkan, sekarang sudah merambah ke platform online. Biasanya susuk ini dijual dalam bentuk liontin atau gantungan kunci. Mustika populer ini adalah serangga, seekor kumbang lebih tepatnya, yang akhir-akhir ini sudah mulai tidak terlihat di beberapa daerah di dunia, termasuk di Indonesia. Mereka tidak terancam punah, tapi populasinya terus mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya yaitu tadi, karena aktivitas manusia yang memperjualbelikan kumbang ini untuk bisnis aksesoris mistis. Ini adalah jewel beetle dari famili Buprestidae. Di Indonesia, mereka lebih populer dengan nama samber lilin. Kumbang samber lilin ini dijual murah, mulai dari goceng atau Rp5.000. Tapi itu biasanya cuma bangkai serangganya aja. Kalau kamu mau yang sudah diawetkan dalam bentuk gantungan kunci atau liontin, harganya antara Rp20.000 hingga Rp60.000. Tapi untuk kamu yang ingin mendapatkan khasiat yang lebih manjur, ada juga dalam bentuk minyak berkhasiat, Rp160.000 aja, atau Rp264.000 untuk yang original. Mahal? Murah dong. Jika segala permasalahan hidup kita menjadi lancar jaya hanya dengan merogoh kocek sejumlah Rp264.000, maka nilai itu sangat-sangat murah. Tapi nggak semudah itu. Karena kabarnya, samber lilin yang baru kamu beli harus diaktifkan terlebih dahulu supaya manfaat mistisnya bisa dirasakan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Rahasia. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Tapi mereka bersedia membantu kamu. Cukup bayar mahar sedikitnya Rp550.000. Maka kamu akan mendapatkan manfaat penuh dari mustika samber lilin. Berminat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menciptakan media samber lilin ya. Nah, samber lilin ini adalah berupa liontin samber lilin ya. Ini bisa dipakai kalung ya, buat pakai kalung. Ini bisa diserosari, bisa buat kalung. Ukurannya untuk dewasa, muda, mudi, tua, bebas ya. Khasiat samber ini sangat multifungsi. Dia bisa digunakan untuk mendongkrak kesuksesan ya, mendongkrak kesuksesan dan keberuntungan dalam hidup ya. Di dalam samber lilin ini udah diterapkan ilmu pelet, ilmu pengasih, ilmu kerejekian, ilmu keduniaan, ilmu kekayaan, yaitu dari hikmah rezeki agung yang saya tanamkan, ilmu asihan dunia yang saya lakukan, ilmu sedot dunia, ilmu kerejekian, ilmu junjung derajat yang saya tanamkan ke sini, ilmu hipnotis, ilmu gendam, bermacam-macam hipnotis, bermacam-macam gendam saya tanamkan ke dalam media samber lilin ini. Juga berupa ilmu kekuatan, berupa ilmu kekebalan dan lain sebagainya sudah ada. Ilmu tenaga dalam sudah ada. Jadi ada orang niat jolim, insya Allah akan terselamatkan dengan media ini. Santet guna-guna insya Allah tidak akan mampu, karena ini udah dilengkapi dengan bermacam-macam keilmuan. Lebih dari 40 macam ilmu yang saya masukkan ke dalam samber lilin ini. Metodenya seperti ini, cocok untuk siapa saja ya, untuk karyawan pabrik, orang kantoran, pengusaha, pedagang atau siapa aja sangat cocok menggunakan metode samber lilin ini. Cuman jangan sampai digunakan sembarangan, karena ini udah tingkatannya udah lumayan, tingkatan udah full ini, udah tingkatan full ini, sangat kuat ya ini samber lilin. Siapa yang mau pesan silahkan hubungi saya ya. Saya nggak ada masalah sama orang-orang yang masih percaya dengan khasiat mistis dari sebuah benda. Silakan saja. Saya hanya sedih sih, ternyata banyak yang menjual serangga ini.
Yang bikin lebih sedih lagi, ternyata banyak yang beli. Jadi stok akan selalu diadakan karena demand masih tinggi. Kata orang dulu, karena kecantikan warnanya, elytra atau sayap luar dari sambar lilin ini sering dijadikan susuk dengan dimasukkan ke dalam tubuh. Seseorang dengan susuk sambar lilin akan terlihat wah di mata orang lain. Mirip seperti susuk emas katanya. Itu baru sambar lilin ya. Apa yang akan terjadi kalau mereka melihat kumbang yang ini? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Sawaria. Aku yang sayang kamu, Wentes Dental Clinic, Floyd, Krehiu, Sayang Iyo, Rafs, Will Fauzi, Manusia Mageran Sudah Wisuda, Chandra Salai dan Juragan Muntois sedang menunggu sidang skripsi. Manly 37, Beli Baju di Buronanmu, Si Malakama, Lalalalala, Lilu Si Blur, Bundanya Atar dan Rehan, Mahameru Seranau Jagoni Internet, Ayu Aku Kangen Kamu, Uni Aldi, Tamzid dibaca Tamzid, Ongki Uli, Batu Alam Abad 21 Tasikmalaya, Angkringan Gazebo, Batu Alam Abad 21 Ciamis, Rawa Ira Swonal dipanggil Rawa, Loyang Sidoarjo, Wetri, Arnold Swardiningrat, Ciki Itu Ricky Master Prayoga, Dimas Aziz Kentung X Zawa, Kios Mini di Play Store, Jill, Intan RT Cantik Bet, Wanwan Suwanwan, Agatan Isaac, Naufal Pacar Erliza, Adit Sayang Hani, Mas Gua Titov, Ciro Nggak Boleh Nakal, Subscribe Koba The Gamer Gecko, Stanford Tahu Jawa, Toko Nebule, Diansha, Jelajah Purbalingga, Arintek Lampung, Tim Shop Tokopedia, Shopee Kebun Patani, Satgas DLHK, Fizi Fit L, Putih, Collab Squad, Kopi Lambada Adventure, Istri Choi Subin Cabang JKT, Rudi Hartoyo, Farah Aku Suka Kamu, Cebok RG, Febri, Julametan Medmed, fansnya Donald Trump, Baramajunun, Sarapsaurus, B dan Bo, istrinya Yalan, Claudio Sigit, Sandy Stefanus, Rodek Nani, Cia I Love You, Aku Sayang Rena, dan Charlie ST12. Sambar lilin. Nama yang unik ya. Mengapa mereka dinamakan demikian? Menurut beberapa artikel yang saya baca, nama mereka datang dari perilaku mereka yang kerap menyambar atau menerjang cahaya lilin ketika malam. Zaman dulu, di mana listrik belum merata seperti sekarang, masyarakat di desa umumnya menggunakan sentir atau lilin minyak sebagai penerangan. Ketika kumbang ini menyambar lilin, mereka akan terbakar dan jatuh. Nah, karena elytra atau sayap luar dari serangga ini mengkilap seperti perhiasan, banyak warga yang takjub ketika tiba-tiba disambar serangga ini di malam hari. Sesuatu yang mengkilap selalu terlihat istimewa. Dari sana, mulailah cerita-cerita mistis yang berkaitan dengan serangga ini bermunculan. Tapi sesungguhnya, sambar lilin adalah kumbang penggerek kayu dari famili serangga Buprestidae. Mereka memulai hidup dengan mengobor ke dalam pohon. Kumbang ini banyak terdapat di negara yang beriklim tropis, dengan populasi terbanyak ada di benua Asia. Mereka menyukai kayu-kayu kering yang mati dan membusuk. Jadi yang mengkilap bukan sambar lilin aja, tapi hampir semua kumbang dari famili Buprestidae juga memiliki elytra yang mengkilap. Famili kumbang Buprestidae adalah salah satu famili kumbang terbesar, yang beranggotakan lebih dari 15.000 spesies yang telah didokumentasikan, yang tersebar di seluruh benua kecuali Antartika. Namun, para peneliti yakin pasti ada banyak lagi yang belum kita ketahui, karena sebagian besar spesies memiliki jenis pohon atau tumbuhan favorit, dan mereka akan hidup tidak jauh dari sana. Umumnya, serangga mengkilap ini disebut jewel beetle atau kumbang permata. Banyak kolektor serangga di seluruh dunia sangat senang ketika menemukan kumbang ini. Mereka tidak hanya terlihat istimewa, tetapi juga memiliki biologi yang menarik. Karena aktivitas koleksi ini, beberapa spesies mulai tidak terlihat dan menjadi sangat langka, sehingga akan menjadi spesimen yang berharga. Salah satu contohnya adalah Berlin Jewel Beetle atau kumbang permata Berlin, yang sudah lebih dari 15 tahun tidak pernah terlihat. Namun, pada tahun 2021, ketika peneliti mendapatkan sampel tumbuhan yang diambil dari hutan Steigerwald di Jerman, ada telur serangga yang menempel di daun tumbuhan. Telur itu pun dirawat di laboratorium. Para ilmuwan terkagum-kagum ketika ternyata telur serangga tersebut adalah telur dari kumbang permata Berlin. Kemudian,
para peneliti kembali ke hutan yang sama dan mencoba memahami apa yang menyebabkan mereka hilang dari habitat. Ternyata, pohon beech yang menjadi pohon favorit kumbang ini banyak yang mati dalam jumlah besar. Setelah memahami permasalahannya, variasi pohon di hutan Steigerwald dibenahi untuk mendukung keanekaragaman hayati di dalamnya. Banyak kumbang permata yang diketahui suka memakan kayu. Oleh karena itu, banyak spesies yang dinamai sesuai dengan kayu makanan favorit mereka, seperti Emerald Ash Borer yang hanya tumbuh di dalam kulit pohon ash. Tapi banyak juga kumbang permata yang diketahui makan daun, batang, hingga nektar bunga. Meskipun demikian, kayu mati adalah makanan utama larva mereka. Spesies ini termasuk bagian penting dari ekosistem dan tidak mengancam tumbuhan hidup, kecuali di daerah di mana keragaman tumbuhan menjadi berkurang. Aspek lain yang menakjubkan dari kumbang permata adalah elytra atau sayap luarnya. Kumbang dari famili Buprestidae memiliki sayap luar yang indah, dengan warna-warni yang akan berubah-ubah tergantung dari sudut mana kita melihatnya, seperti melihat perhiasan berharga. Dan dari sinilah mereka mendapatkan nama mereka, Jewel Beetle atau kumbang permata. Tubuh mereka mengingatkan banyak orang kepada perhiasan yang mengkilap dan istimewa. Dan begitulah kumbang ini juga diperlakukan. Sejak zaman bahela, sebagian besar bagian tubuh kumbang permata menjadi buah kerajinan tangan yang menarik minat banyak wisatawan. Biasanya dibuat menggunakan elytra dari spesies kumbang yang lebih besar. Di India dan Thailand, kerajinan tangan ini sangat populer dan bernilai seni tinggi. Bahkan, ada sebuah gaun dan jubah yang dihiasi oleh elytra kumbang permata yang dibuat sekitar tahun 1860-an. Pertanyaannya, kenapa kumbang-kumbang ini memiliki elytra yang mencolok? Bukankah akan lebih baik jika seekor spesies memiliki warna dan bentuk yang menyerupai lingkungannya untuk menghindari predasi? Mengapa kumbang-kumbang ini melakukan sebaliknya? Ternyata, kemilau cantik dari elytra kumbang permata bukan tanpa alasan. Penelitian menunjukkan bahwa warna-warni elytra kumbang permata memiliki sifat kamuflase. Umumnya elytra ini akan terlihat hijau pada pandangan pertama, kemudian berubah warna tergantung dari sudut mana kamu melihatnya. Ini sama seperti saat kamu memiringkan CD, atau seperti rangkaian warna pada permukaan gelembung sabun. Ada warna hijau muda yang dapat beralih ke warna biru. Perubahan warna ini akan menguntungkan kumbang saat mereka bertengger di daun yang mengkilap karena terekspos sinar matahari. Dengan kata lain, permukaan warna-warni di elytra akan memantulkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda secara bersamaan, menciptakan efek seperti cermin. Kombinasi dari sifat-sifat ini memberikan keluarga kumbang Buprestidae memiliki sifat kemilau logam yang khas. Para ilmuwan di Georgia Institute of Technology di Atlanta baru-baru ini menemukan elytra dari kumbang permata dapat berubah warna karena sifat struktur elytra tersusun dari sel-sel yang memantulkan cahaya, bukan karena sifat unik yang menyerap cahaya dalam pigmennya. Para peneliti menggunakan mikroskop untuk menyelidiki bagaimana warna-warna cerah ini terbentuk dengan mempelajari detail dari elytra mereka. Investigasi ini mengungkapkan bahwa saat cahaya mengenai permukaan struktur tertentu dari elytra, permukaan struktur tersebut akan menyebarkan atau memantulkan cahaya yang menghasilkan warna. Dalam kasus kumbang permata, elytra mereka tersusun dari sel-sel yang mengerucut yang bersisi 5, 6, dan 7, yang secara spontan memantulkan cahaya pada panjang gelombang tertentu dan menghasilkan warna hijau, kuning, dan merah. Sebuah percobaan dilakukan menggunakan dua replika kumbang yang berbeda. Satu replika diberi warna metalik yang mengkilap, replika yang lain diberi warna matte atau doff. Kedua replika tersebut diproduksi sebanyak 6 buah masing-masingnya dan diletakkan di habitat alami kumbang permata. Ternyata, replika kumbang yang mengkilap lebih memiliki kemungkinan tidak terlihat daripada replika kumbang yang matte. Dua dari replika kumbang yang matte atau doff menghilang alias dibawa burung, sementara sisanya rusak di patok burung
Sedangkan hanya satu dari replika kumbang mengkilap yang menghilang. Tim peneliti tersebut juga mengukur sinyal visual dengan menggunakan teknologi pencitraan untuk memvisualisasikan bagaimana kemilau kumbang diterima oleh mata burung, serangga, dan organisme lain. Ternyata, banyak dari warna-warna ini terlihat sangat rumit dan mampu mengacaukan visi dari organisme lain yang melihatnya, karena mampu memantulkan warna area sekitar dengan cara yang unik. Dengan kata lain, jika kumbang ini tidak melakukan gerakan yang signifikan, mereka secara praktis akan menjadi transparan. Bagi manusia, kemilau sambar lilin dan kumbang permata lainnya adalah bentuk nyata dari keindahan alam. Namun bagi pemilik elytra yang berkilauan tersebut, ini adalah usaha mereka untuk lolos dari seleksi alam. Usaha yang agak sia-sia ketika manusia menggunakan cahaya untuk menerangi kegelapan malam. Seperti semua kumbang, kumbang permata juga mengalami metamorfosis sempurna dengan 4 tahap siklus hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Kumbang betina dewasa biasanya bertelur di pohon favorit mereka, meletakkan telurnya di retakan kayu atau di celah-celah kulit pohon. Saat telur menetas, larva kumbang segera mengebor membuat terowongan ke dalam pohon. Larva kumbang akan membuat galeri berkelok-kelok di dalam kayu seiring mereka makan dan tumbuh besar, kemudian molting beberapa kali hingga menjadi pupa dan akhirnya menjadi dewasa. Setelah itu, kumbang dewasa akan muncul dan terbang keluar dari pohon untuk mencari pasangan dan kawin. Mereka keluar pohon biasanya selama musim semi dan musim panas. Setelah kawin, pejantan akan mati. Sementara, betina akan mencari tempat untuk bertelur dan mati setelah meletakkan telurnya. Masa hidup kumbang permata dewasa sangat singkat. Sebagian besar kumbang permata dewasa biasanya bertahan hidup selama beberapa hari atau beberapa minggu. Bahkan, ada beberapa yang tidak bertahan dalam sehari. Beberapa kumbang dewasa tidak akan makan selama hidupnya, sementara beberapa akan memakan daun atau nektar bunga. Kasihan ya, keindahan dan kecantikan mereka sangat cepat menjadi kadaluarsa. Tapi begitulah kehidupan kebanyakan serangga. Tahap terlama dalam kehidupan kebanyakan serangga adalah tahap larva. Tahap dewasa mereka hanya untuk melanjutkan keturunan. Tapi meskipun berlangsung cepat, tahap dewasa ini sangat penting, karena mereka harus berhasil mendapatkan pasangan dan menghasilkan keturunan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Larva kumbang permata sendiri dapat bertahan di dalam batang kayu selama 6 bulan hingga 1 tahun, tergantung spesies dan ketersediaan makanan. Namun, beberapa spesies kumbang permata dapat menunda kemunculannya ketika menghadapi kondisi tertentu, seperti saat pohon inang ditebang dan diproses oleh manusia. Larva di dalam kayu terkadang masih hidup dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Kemudian, setelah merasa aman, kumbang permata dewasa akan muncul dari produk olahan kayu yang sudah jadi, seperti furniture. Pada beberapa kasus, larva mampu bertahan selama bertahun-tahun, bahkan setelah kayu dipanen. Ada laporan yang menjelaskan tentang kumbang permata yang muncul dari batang kayu yang telah diproses setelah 25 tahun atau lebih. Tapi rekor terlama yang diketahui dari kemunculan kumbang permata dewasa yang tertunda adalah 51 tahun. Sambar lilin dan keluarga kumbang permata adalah kumbang pengebor kayu yang memakan kayu dan tumbuhan. Mereka bertelur di kayu yang mati atau membusuk, menjadikan mereka serangga pengurai yang bermanfaat untuk ekosistem. Saat menetas, larva langsung bekerja, makan, dan menggemukkan diri. Pada pohon yang masih hidup, larva kumbang permata biasanya hanya memakan kayu di bawah permukaan kulit pohon, sehingga pohon dapat tetap tumbuh besar. Namun, tidak sedikit spesies yang larvanya sangat menyukai akar dan batang kayu hidup.
Meskipun banyak spesies kumbang permata tidak berbahaya dan bermanfaat bagi lingkungan, sangat penting untuk tidak menyebarkan serangga apapun ke daerah yang bukan habitat aslinya. Mereka berpotensi menjadi spesies invasif yang akan memakan pohon dan tanaman lokal. Terlebih jika tidak ada cara alami untuk menjaga populasinya. Kasus ini terjadi pada spesies Emerald Ash Borer yang menyebar ke wilayah internasional dari negara asalnya di Asia. Kumbang ini kemungkinan tiba di Amerika Utara dengan menumpang di dalam kayu yang digunakan untuk packing di awal tahun 90-an. Kemudian menyebar dengan cepat dan membabat habis pohon ash. Pohon kecil dapat segera mati jika diserang oleh larva kumbang ini. Sedangkan pohon besar yang terinvestasi hanya dapat bertahan hingga selama 3-4 tahun. Meskipun demikian, kumbang dewasanya dapat membantu penyerbukan, karena kebanyakan dari mereka memakan nektar bunga dan tertarik pada bunga yang berwarna cerah. Larva dan kumbang dewasanya juga memiliki peran penting dalam rantai makanan. Larva kumbang permata menyediakan nutrisi bagi kebanyakan burung dan binatang lain yang mampu menggali ke dalam kulit pohon. Salah satu spesies kumbang permata, yaitu Hylaeogena jureceki, digunakan membantu melawan penyebaran gulma merambat yang disebut cat's claw creeper. Tumbuhan ini merupakan ancaman besar bagi hutan hujan dan berbagai tumbuhan di seluruh dunia. Mereka tumbuh dengan cepat dan menghalangi sinar matahari menembus ke lapisan tumbuhan di bawahnya. Nah, kumbang permata ini dapat merusak gulma perambat tersebut dengan efektif. Pengujian lain telah menemukan bahwa kumbang permata ini tidak menimbulkan ancaman pada tanaman lain selain gulma yang merambat tersebut. Sementara, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, elytra dari kumbang permata yang telah mati akan dimanfaatkan manusia untuk membuat berbagai macam kerajinan tangan yang indah. Dan dari penelitian tentang elytra yang memantulkan cahaya dengan cara yang unik, peneliti mendapatkan data untuk memanfaatkan teknologi serangga ini. Para ilmuwan di Georgia Institute of Technology di Atlanta mengatakan, temuan tentang sifat elytra yang memantulkan cahaya itu bisa menjadi penting bagi industri seperti produsen mobil untuk memproduksi cat reflektif yang dapat menghindari kerusakan karena sinar matahari, atau untuk fungsi dekoratif seperti memproduksi cat yang dapat berubah warna tergantung dari sudut pandang seseorang. Temuan ini ditulis dalam jurnal Science edisi 24 Juli tahun 2009 dan didukung oleh National Science Foundation. Di tempat lain, para peneliti di Selandia Baru sedang mempelajari kumbang permata untuk menghasilkan mineral magnesium oksida yang tipis dan padat, yang ketika digiling menjadi serpihan, dapat digunakan sebagai standar keamanan mata uang, agar tidak mudah dipalsukan. Terakhir adalah pertanyaan ultimate. Apakah bisa dimakan? Bisa aja kalau kamu mau. Seperti kebanyakan serangga, larva dan kumbang dewasanya biasa dijadikan cemilan bergizi tinggi di Afrika, Asia Tenggara, dan Cina. Dari jewel beetle alias kumbang permata alias samber lilin, kita belajar kalau kecantikan sebaiknya diiringi dengan pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan, kecantikan hanyalah pembungkus yang hanya mendatangkan nikmat sementara, kemudian terlupakan. Kecantikan di luar akan terpancar dengan sendirinya jika kecantikan dalam dirawat dengan baik. Apa itu kecantikan dalam? Salah duanya adalah budi pekerti dan kecerdasan akal. Selalu refresh akal kamu dengan pengetahuan-pengetahuan yang sehat bermanfaat, dan berbuat baiklah kepada semua makhluk di bumi. Modern problems require modern solutions. Masalah modern membutuhkan solusi yang juga modern. Budaya mistis memang masih kental di Indonesia, tapi itu bisa pelan-pelan dikikis melalui edukasi tanpa harus mengurangi nilai budaya.
Mari kita berbagi ilmu dan berbagi kebaikan. Mari mengubah pola pikir masyarakat menuju kehidupan yang sehat. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.